Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Zinski Margareta dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 3A UIN Syibir Syah Nurjati Cirebon. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik ibadah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhsin Riyadi MA, yaitu tugasnya adalah untuk menyampaikan sebuah ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Masa muda adalah masa yang paling indah dalam kehidupan manusia. Di usia muda, seseorang memiliki semangat, tenaga, dan keinginan yang besar untuk mencoba banyak hal. Tapi disinilah juga letak ujian terbesar. Anak muda seringkali terbawa arus pergaulan yang salah, mengikuti tren, media sosial, atau teman-teman yang tidak membawa pengaruh yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah dengan tema Pergaulan Anak Muda dalam Pandangan Islam. Islam bukan agama yang melarang pergaulan, tapi Islam memberi batasan agar pergaulan itu membawa manfaat, bukan keburukan. Karena dari pergaulan inilah akhlak seseorang bisa terbentuk dan masa depannya bisa ditentukan. Saudaraku sekalian, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabda beliau, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa pergaulan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Teman yang baik akan menuntun kita ke arah kebaikan, sedangkan teman yang buruk bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan tanpa kita sadari. Bayangkan aja, kalau kita sering bergaul dengan orang yang rajin ibadah, suka membantu, dan suka menjaga lisannya, lambat laun kita pun akan ikut terbiasa berbuat baik. Tapi sebaliknya, kalau kita sering nongkrong dengan orang yang suka berkata kasar, malas, dan suka melanggar aturan agama, maka kita pun bisa ikut terbawa olehnya. Nah, kita hidup di zaman digital, di mana batas antara baik dan buruk semakin kabur. Media sosial membuat kita mudah berinteraksi, tapi juga mudah terpengaruh. Banyak anak muda yang mengira gaul berarti bebas melakukan apa saja tanpa peduli dosa dan pahala. Padahal Islam justru memuliakan anak muda yang menjaga diri. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya itu, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang anak muda bukan diukur dari seberapa hits atau seberapa bebas ia bergaul, tapi dari seberapa kuat iman dan ilmunya. Jadi, pergaulan yang benar adalah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan yang sebaliknya. Islam juga mengajarkan kita agar bergaul dengan niat yang baik, saling menasihati dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Firman-Nya yaitu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dalam permusuhan. Artinya, bergaul boleh, tapi jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat dosa. Contoh pergaulan yang sehat tuh,
berteman dengan orang yang bisa mengingatkan untuk sholat, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti belajar, organisasi, atau kegiatan sosial lainnya. Kemudian kita juga harus menghindari teman yang suka mengajak ke arah negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, atau tawuran. Nah, kita harus ingat bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak muda di zaman modern memang penuh tantangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjaga diri. Cara untuk kita menjaga diri yang pertama itu perkuat iman dan ibadah. Sholat adalah benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua adalah pilih teman yang baik. Teman sejati adalah yang menegur kita saat kita salah dan mendukung dalam kebaikan. Yang ketiga, gunakan waktu kalian dengan bijak. Isi masa muda dengan belajar dan berkarya. Dan yang keempat, bijak di media sosial. Jangan gunakan untuk gosip atau pamer, tapi untuk hal bermanfaat dan inspiratif yang bisa mendorong kita ke arah yang baik. Masa muda adalah waktu yang terbaik untuk menanam kebaikan. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita panen atau tuai di masa depan. Hadirin yang dirahmati Allah, pergaulan adalah cermin diri. Jika kita ingin menjadi pribadi yang baik, maka bergaulah dengan orang-orang baik. Islam tidak melarang kita bersosialisasi, tapi menuntun kita agar menjaga batas dan akhlak. Semoga kita semua bisa menjadi generasi muda yang kuat imannya, mulia akhlaknya, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, serta sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.